besar cintamu yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Selamat pagi anak-anak K2, K3, Grade 1, dan Grade 2. Apa kabar semuanya? Miss Lydia harap anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini Miss Lydia sangat senang sekali karena Miss Lydia bisa beribadah bersama-sama dengan anak-anak semuanya pada chapel kali ini. Dan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Miss Lydia mau mengajak anak-anak semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari anak-anak, close your eyes, fold your hands, and bow down your head. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat dan rahmat yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada saat
ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang Miss Lydia mau mengajak anak-anak semua untuk memuji nama Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus Besertaku. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Saat ini, Miss Lydia masih mau mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi satu lagu pujian lagi ya. Judulnya adalah Setinggi-tingginya Langit. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih
kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Miss Lydia mau bertanya nih kepada anak-anak semua. Apakah anak-anak pernah berbohong? Miss Lydia ulangi lagi ya pertanyaannya ya. Apakah anak-anak pernah berbohong? Coba, Miss Lydia mau lihat siapa yang pernah berbohong. Coba angkat tangannya. Oke, turunkan tangannya. Terima kasih untuk kejujuran anak-anak semuanya. Hari ini, Miss Lydia mau menceritakan mengenai kebohongan. Tapi, kira-kira siapa ya yang berbohong ya? Kita mau mendengarkan cerita mengenai kebohongan Bapak Abraham. Hah? Bapak Abraham berbohong? Kan Bapak Abraham disebut sebagai Bapak orang beriman. Kesukaan Bapak Abraham adalah berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Kok bisa ya Bapak Abraham berbohong? Tentu bisa ya anak-anak ya. Ketika Bapak Abraham sampai ke tanah Kanaan, mereka mengucap syukur kepada Tuhan untuk tanah yang telah Tuhan berikan kepada mereka untuk ditinggali. Tetapi, tidak lama setelah itu, hujan tidak turun-turun di tanah Kanaan selama waktu yang lama sekali. Sehingga terjadi kekeringan di tanah Kanaan. Pohon, sayur, dan buah tidak ada yang tumbuh karena kekurangan air. Ternak-ternak, sapi, kambing, domba juga mati karena kehausan. Nggak ada air yang bisa diminum. Bapak Abraham dan Sarah juga sudah mulai kehausan dan kelaparan karena tidak ada air untuk diminum dan juga makanan untuk dimakan. Bapak Abraham berpikir, wah, kalau seperti ini terus-menerus, bisa-bisa Bapak Abraham dan keluarga mati kelaparan. Tidak bisa seperti ini terus ya. Bapak Abraham perlu memikirkan cara untuk mendapatkan makanan dan minuman untuknya dan keluarganya. Akhirnya,
Setelah Bapak Abraham berpikir, dan berpikir, Bapak Abraham memiliki satu cara untuk mendapatkan makanan dan juga minuman. Apa ya caranya ya? Caranya adalah dengan pergi ke Mesir. Kenapa ke Mesir? Karena di sana tidak terjadi kekeringan, sehingga ada makanan yang dijual di pasar dan juga ada air minum dari Sungai Nil. Oleh karena itu, pergilah Bapak Abraham, Sarah, dan Lot ke Mesir untuk mendapatkan makanan dan minuman. Dalam perjalanan ke Mesir, Bapak Abraham berkata kepada Sarah, "Jika ada yang bertanya mengenai kamu, katakanlah bahwa kamu adalah adikku." Hah? Kan Sarah itu kan istrinya Bapak Abraham, Miss Lydia. Kenapa jadi adik? Rupanya Bapak Abraham itu khawatir anak-anak dengan orang-orang Mesir yang melihat kecantikan Sarah nantinya. Bapak Abraham takut jika Sarah mengatakan bahwa dia adalah istrinya, maka orang-orang Mesir akan membunuh Bapak Abraham untuk mengambil Sarah. Tapi jika Sarah mengatakan bahwa dia adalah adiknya, maka orang-orang Mesir pasti tidak akan membunuh Bapak Abraham. Malahan, mereka akan memperlakukan Bapak Abraham dengan baik. Akhirnya, ketika Bapak Abraham, Sarah, dan Lot sampai di pintu gerbang Mesir, bertemulah mereka dengan penjaga di sana. Penjaga pintu gerbang bertanya mengenai mereka dan juga tujuan kedatangan mereka ke Mesir. Ketika penjaga pintu gerbang melihat Sarah, ia sangat terpesona dengan kecantikan Sarah, sehingga ia bertanya mengenai Sarah. Lalu Sarah memperkenalkan dirinya sebagai apa ya? Sebagai adik dari Bapak Abraham. Bukan istri, tapi adik. Ketika penjaga mendengar hal itu, penjaga menyambut Bapak Abraham dengan sangat baik, sehingga ia mengizinkan Bapak Abraham, Sarah, dan Lot masuk ke dalam Mesir dan juga membawa mereka ke Firaun. Nah, waktu Firaun melihat Sarah, Firaun juga terpesona anak-anak dengan kecantikan Sarah. Sehingga ia pun bertanya mengenai Sarah. Dan sekali lagi, Sarah memperkenalkan dirinya sebagai adik dari Bapak Abraham, bukan istrinya. Ketika Firaun mendengar hal itu, Firaun juga menyambut Bapak Abraham dengan sangat baik. Bahkan, ia mengajak Bapak Abraham untuk makan malam dengannya. Ia menjamu Bapak Abraham, Sarah, dan Lot dengan makanan yang sangat banyak. Bukan hanya itu anak-anak, Firaun juga memberikan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, keledai betina, serta unta kepada Bapak Abraham, sehingga makin banyaklah harta yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Tetapi rupanya Firaun mengingini sebuah imbalan dari pemberiannya tersebut. Kira-kira apa ya imbalannya ya? Tak lain dan tak bukan, Firaun tuh menginginkan Sarah untuk menjadi istrinya. Kira-kira apa ya jawaban Bapak Abraham ya anak-anak ya? Seharusnya kan dia menolak ya permintaan Firaun, karena kan sebenarnya Sarah itu istrinya kan? Jadi nggak mungkin dong ia menjadi istri Firaun lagi. Tetapi karena Bapak Abraham takut kepada Firaun, ia takut Firaun akan marah dan akan membunuh dia kalau ia menolak permintaan Firaun, sehingga
Bapak Abraham mengabulkan permintaan Firaun dan memberikan Sarah menjadi istrinya. Akan tetapi, anak-anak, tidak lama setelah itu Allah menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Tubuh Firaun penuh dengan luka bakar. Dan bukan hanya Firaun yang mendapatkan tulah itu, tetapi juga seisi istananya, baik itu penjaga pintu, pelayan-pelayannya, juga terkena luka bakar di seluruh tubuh mereka. Firaun langsung memanggil Bapak Abraham lah, dan bertanya dengan sangat marah mengenai Sarah. Pada akhirnya, Bapak Abraham mengatakan yang sejujurnya. Bapak Abraham mengatakan bahwa Sarah adalah istrinya dan bukan adiknya. Ia berbohong karena ia takut jika Sarah mengatakan bahwa dia adalah istrinya, maka Firaun akan membunuhnya untuk mengambil Sarah. Firaun sangat marah mendengar itu, anak-anak. Dan dia mengembalikan Sarah kepada Bapak Abraham dan meminta agar Bapak Abraham berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkannya dan juga seisi istananya dari tulah. Selain itu, Firaun juga memerintahkan Bapak Abraham untuk keluar dari Mesir dan pulang kembali ke tanah Kanaan, serta mereka boleh membawa semua harta benda yang telah diberikan kepada Bapak Abraham. Lalu, akhirnya Allah menyembuhkan Firaun, anak-anak, dan seluruh isi istananya dari tulah. Dan juga Bapak Abraham, Sarah, dan Lot pulang kembali ke Kanaan dengan membawa lebih banyak harta benda daripada sebelumnya. Nah, Miss Lydia akan berhenti ya cerita tentang Bapak Abraham sampai di sini. Cerita Bapak Abraham hari ini, anak-anak, bukanlah cerita yang patut untuk kita contohi ya. Dalam Ulangan 5 ayat 20, perintah ke-9 dari hukum Taurat mengatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Apa ya yang dimaksud dengan saksi dusta, anak-anak? Bersaksi dusta artinya kita memberikan kesaksian palsu. Atau dengan kata lain, bersaksi dusta itu artinya berbohong. Firman Tuhan sudah dengan sangat jelas ya anak-anak melarang kita untuk berbohong. Kenapa? Karena itu adalah dosa dan Allah tidak menyukai dosa. Oleh karena itu anak-anak, kita tidak boleh berbohong. Walaupun kita takut, kita tetap harus mengatakan kebenaran. Kita harus jujur. Nah, walaupun Bapak Abraham takut, ya kalau Firaun membunuhnya nanti, kalau dia tahu kalau Sarah itu adalah istrinya, seharusnya Bapak Abraham tidak berbohong ya anak-anak ya, dengan mengatakan bahwa Sarah itu adalah adiknya. Bapak Abraham seharusnya tetap harus mengatakan yang jujur kepada Firaun. Lalu, karena Allah tidak menyukai kebohongan Bapak Abraham, apa yang terjadi akhirnya? Allah mengirimkan tulah kan anak-anak kan kepada Firaun dan seisi istananya. Tubuh Firaun penuh dengan luka bakar. Inilah akibat dari kebohongan anak-anak. Karena Bapak Abraham sudah berbohong, akibatnya Firaun dan seisi istananya terkena tulah. Loh, Miss Lydia, tunggu. Kan yang berbohong Bapak Abraham. Kenapa jadi Firaun yang kena tulahnya? Kenapa Firaun yang diberi hukuman, Miss Lydia? Bukan. Allah ingin mencegah Firaun melakukan dosa anak-anak, yaitu mengambil Sarah menjadi istrinya. Jadi tulah ini menandakan Allah mengingatkan Firaun sebelum Firaun melakukan dosa yang besar. Selain itu, tulah ini juga menandakan bahwa
kedatangan Abraham tidaklah membawa damai kepada orang-orang Mesir. Nah, di dalam Matius 5 ayat 9 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dari ayat ini anak-anak, kita harus mengingat untuk selalu membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah, dan itu adalah tugas kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu anak-anak, kita tidak boleh membawa penderitaan, perkelahian, bahkan kesedihan kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena itu bukanlah yang Allah mau untuk kita lakukan terhadap sesama kita. Allah mau kita, anak-anaknya, membawa damai, sukacita, dan kebahagiaan kepada orang-orang di sekeliling kita. Siapa ya orang-orang di sekeliling kita, anak-anak? Orang-orang di sekeliling kita bisa papa mama, adik kakak, kakek nenek, paman bibi, bahkan guru-guru dan juga teman-teman kita sekalian. Nah, semoga cerita hari ini dapat menjadi pengingat bagi anak-anak semua ya, bahwa sebagai anak-anak Allah, kita harus selalu mengatakan kejujuran, serta kita harus selalu menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, Miss Lydia mau mengajak anak-anak semua untuk menutup ibadah kita di dalam doa ya. Mari anak-anak, close your eyes, fold your hands, and bow down your head. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah dan juga firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Pada saat ini, kami mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau yang sertai kami, tuntun kami, bimbing kami dalam sepanjang kegiatan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai ya pada hari ini. So, see you in the next chapel. God bless you. Bye-bye.